Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal kiram, para alim, ulama, kiai, bunyai, dan seluruh pemirsa official MAN 1 Mojokerto, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, karena pada kesempatan kali ini kita dapat bertatap maya di dalam official MAN 1 Mojokerto, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat menjalani ibadah puasa Ramadan dengan baik. Sholawat serta salam mari terus kita haturkan kepada junjungan kita semuanya, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin official MAN 1 Mojokerto, pada kesempatan kali ini kami akan sedikit menjelaskan tentang spirit Ramadan menurut Imam Al-Ghazali. Ada 7 pelajaran yang dapat kita petik dari puasa. Mulai dari ayat Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di dalam pelajaran yang pertama, yakni pelajaran kepatuhan, yakni kutiba alaikumusiyam, kita diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa. Wajib di sini kalau kita menjalankan berarti kita patuh dengan sepenuhnya, kita menjalankan apa yang telah diperintahkan Allah. Pelajaran yang kedua, yakni pelajaran riyadhah atau kita latihan. Kita dilatih selama 1 bulan untuk tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menahan nafsu yang keluar dari panca indera kita, baik dari mata, dari telinga, dari mulut, sebagaimana puasa-puasa dalam tingkatan Al-Ghazali juga membagi tingkatan menjadi 3, yakni puasanya orang awam, puasanya orang khusus, dan puasanya orang khususnya khusus, ya, puasanya orang yang tingkatan para nabi dan para aulia. Kita dilatih selama 1 bulan untuk menahan semua yang biasa kita lakukan agar tidak dilakukan di bulan Ramadan. Yang ketiga adalah pengorbanan. Pelajaran pengorbanan di sini kita mengorbankan waktu, kita mengorbankan tenaga, mengorbankan keinginan yang pastinya. Keinginan yang bagaimana? Ya, kita yang biasa hidup berhambur-hamburan uang di bulan puasa ini, kita menahan untuk tidak membelanjakan harta yang berlebihan. Yang biasanya kita menghambur-hamburkan waktu, kita diperintah untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Bahkan diperintah untuk memperbanyak waktu agar tidak banyak tidur, tetapi memperbanyak ibadah, memperbanyak tilawah, membaca Al-Quran, mendalami Al-Quran, dan mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Pelajaran yang keempat yakni penyucian. Apa saja yang disucikan? Penyucian jasmani dan penyucian rohani. Di jasad, puasa-puasa orang yang khusus, mata kita tidak diperuntukkan untuk melihat hal-hal yang negatif, tetapi melihat hal-hal yang baik sebagaimana melihat ayat-ayat Al-Quran. Mengurangi agar tidak melihat hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh agama. Menahan mulut agar tidak selalu berucap kotor, selalu membiasakan diri untuk berucap kalimat-kalimat yang baik. Yang kelima, yakni ada pelajaran mujahadah, perjuangan
kita berjuang mulai pagi sampai sore, menahan lapar dan dahaga, menahan agar tidak berucap yang jelek, menahan agar tidak melihat yang tidak senonoh, itu juga menahan. Kita butuh perjuangan selama 1 hari penuh, 1 bulan. Bahkan lebih-lebih setelah puasa, kita juga bagaimana berjuang agar tidak berbuat dosa. Yang keenam, pelajaran yang keenam yakni ikhlas. Kita diperintahkan untuk ikhlas menjalaninya dengan dohiron wa batinan, tidak mengeluh dalam berproses berpuasa. Yang ketujuh, kita mengambil hikmah. Hikmah, alhamdulillah, Allah mewajibkan kita berpuasa. Jadi kita ada waktu untuk selalu bermuhasabah, mensucikan diri. Bagaimana kalau tidak ada kewajiban berpuasa? Pasti kita akan terlena dengan sifat-sifat yang biasa kita lakukan dengan banyak berbuat dosa. Mudah-mudahan di 7 pelajaran tadi kita belajar patuh, belajar riyadhah, belajar berkorban, belajar mensucikan diri, belajar berjuang mujahadah, belajar ikhlas, dan belajar mengambil hikmah yang kita peroleh. Mudah-mudahan puasa kita semuanya diterima Allah Subhanahu wa ta'ala dengan puasa sebaik-baiknya orang yang berpuasa. Itu saja yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan ada sedikit manfaat dan hikmah apa yang telah kita sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.